Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Go TV yang berbahagia, kali ini saya Billy Ahmad kembali lagi bisa menjumpai Anda di hari ini. Dan sekarang saya sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Ghazali yang mana akan menjadi base camp kita sebagai media dakwah dan juga media edukasi. Dan kali ini saya sudah bersama Ustadz Cahyuta Karyawan yang mana beliau adalah salah satu ketua panitia pembangunan Masjid Al-Ghazali. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, saya punya beberapa pertanyaan nih Tat ya, seputar Masjid Al-Ghazali. Jadi sebenarnya apa tujuan dari pembangunan masjid ini Tat? Iya, Masjid Al-Ghazali ini dibuat dengan satu keinginan yang sangat kuat dari para pendiri, yaitu keluarganya Ustadz Ghazali Mukri, untuk melakukan pertama menyediakan sarana ibadah kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya sarana ibadah ini diharapkan proses ibadah warga lancar, dan apalagi ini berada di pinggir jalan raya ya, pinggir jalan besar, di mana banyak sekali mobilitas orang-orang lalu lalang di dalamnya, sehingga ketika melihat ada masjid di pinggir jalan memudahkan bagi warga masyarakat yang mau sholat, yang mau jumatan, mau melakukan ibadah-ibadah, ini menjadi termudahkan karena akses jalannya sangat padat di sini. Jadi sangat ingin untuk menyediakan sarana ibadah yang bisa digunakan oleh warga masyarakat atau siapapun yang mengendakinya. Lalu juga ada keinginan untuk melakukan proses edukasi kepada masyarakat secara luas, bukan hanya masyarakat sekitar, tetapi juga masyarakat dari manapun ya, karena kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan baik online maupun offline yang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Ini edukasi. Tapi juga masjid ini kita bangun bersama-sama dengan baik owner maupun panitia dalam semangat yang sama untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga masyarakat sekitar. Salah satunya adalah nanti kita akan membuat di masjid ini proses pengolahan air hujan. Selama ini air hujan itu hanya terbuang begitu saja, tidak dioptimalkan, padahal air hujan itu dinyatakan dalam Quran sebagai ma'an tahuro, air yang suci, air yang bersih. Nah, oleh karena itu layak untuk diminum dengan kualitas penilaian air minum yang sangat bagus. Oleh karena itu akan kita buat proses pengolahan air hujan yang sesungguhnya itu sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh semua warga masyarakat. Setelah air hujan kita tampung, lalu diproses, nanti akan kita jadikan sebagai sarana air minum gratis untuk warga masyarakat. Sehingga ini pelayanan sekaligus edukasi, sekaligus untuk memberikan mengajak untuk kita mengoptimalkan apa yang Allah berikan pada kita. Air hujan tidak terbuang sia-sia, tetapi air hujan bisa digunakan untuk berwudu, air hujan digunakan untuk air minum, tetapi dengan proses pengolahan. Nah, itu diantara cita-cita dan tujuan membuat masjid ini, Mas Billy. Oh iya. Apakah dari masjid ini ada nilai-nilai tersendiri atau value ataupun juga filosofi yang sudah diidam-idamkan oleh teman-teman atau dari Ustadz Cahyadi dan juga Ustadz Ghazali sebagai yang menginisiasi bangunan masjid ini, Ustadz? Iya, betul. Jadi Ustadz Ghazali Mukri itu beliau adalah seorang pembimbing haji dan umroh. Beliau seorang ulama yang memang dulunya dari pondok pesantren, kemudian beliau belajar agama, belajar syariah. Maka beliau sangat ingin untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman yang ramah bagi warga sekitar, yang rahmatil lil alamin, yang bisa merangkul semua siapapun umat Islam untuk belajar bersama-sama. Maka Ustadz Ghazali dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan selama ini dari kitab Ihya Ulumuddin misalnya, salah satu dari kitab karya Imam Al-Ghazali, itu beliau ingin supaya spirit dari kitab Ihya Ulumuddin itu ada di masjid ini. Sebagaimana namanya, nama kitab itu yang sering dikaji oleh Ustadz Ghazali Mukri, beliau sudah mengkaji dalam forum yang namanya Sorjan, Sekolah Rohani Berjenjang, dan beliau mengkaji isi dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Ihya itu artinya menghidupkan, ulum itu artinya ilmu-ilmu, adin itu artinya agama. Jadi Ihya Ulumuddin, judul bukunya Imam Al-Ghazali, itu artinya upaya atau proses untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menghidupkan ilmu agama itu tentu saja bukan hanya mengkaji, tetapi juga dengan aplikasi. Nah, inilah nilai filosofis bahwa masjid itu adalah tempat, satu markas, satu pusat kegiatan untuk menghidupkan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama, tetapi juga sekaligus untuk memberikan sebuah implementasi bahwa ilmu agama itu ketika hidup dalam realitas masyarakat
menjadi sesuatu yang sangat indah karena perilakunya Islami, kemudian tata kehidupannya Islami, kemudian berbagai sisi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan ajaran Islam. Itulah yang dikehendaki, memberikan satu wadah bagi terwujudnya upaya untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama yang ejawantahnya itu bukan hanya ilmu dalam artian kita mengerti, tetapi mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita wadahi dalam masjid ini gitu Mas Billy. Oke, berarti alhamdulillah setelah terbangunnya masjid ini akan menjadi tempat yang insya Allah menjadi tempat penegak ilmu-ilmu dan juga memberikan manfaat yang banyak untuk warga sekitar dan juga semua orang yang menggunakan masjid ini. Baik Ustaz, kita keliling mungkin habis ini lihat dulu. Jadi yang nanti akan kita buat di masjid ini adalah majelis-majelis keilmuan, majelis-majelis ilmu yang itu bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat. Jadi dengan keilmuan yang diajarkan oleh Ustadz Ghazali dan para ustadz yang lainnya dari ilmu-ilmu agama itu, kita berharap nanti benar-benar nilai-nilai keislaman itu terpahami, kemudian terimplementasikan, bisa menjadi salah satu yang kita tunjukkan kepada masyarakat dunia. Begitulah indahnya Islam ya, ketika dia mengejawantah menjadi perilaku sehari-hari. Sehingga masjid ini sebagai satu sarana untuk kita mewadahi berbagai macam aktivitas, baik kajiannya, baik edukasinya, baik termasuk pemanfaatan seperti pengolahan air hujan, lalu kita membuat perpustakaan, kita membuat studio, kita membuat kawasan di mana di sini ini dilaksanakan berbagai macam ajaran-ajaran Islam seperti misalnya olahraga. Olahraga riyadhah itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Sehingga kemudian kita di sini kita ciptakan lingkungan yang warga semuanya boleh menggunakan lingkungan ini untuk berkegiatan, lari-lari pagi, jalan-jalan atau kegiatan-kegiatan olahraga lainnya, termasuk untuk tempat pertemuan warga. Basement kita nanti di bawah kita bisa lihat, basementnya itu cukup luas untuk pertemuan warga, untuk kalau warga ada pertemuan atau ada hajatan ya, pernikahan atau apa saja kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, lingkungannya cukup luas untuk digunakan, termasuk basementnya itu bisa digunakan. Selain tentu saja adalah ruangan utama masjid yang itu nanti selain untuk ibadah juga untuk majelis taklim, dan kita juga ada pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itulah nanti kita ada nilai-nilai pendidikan yang lebih khusus. Kalau majelis taklim itu untuk masyarakat umum. Tapi untuk pondok pesantren ini kita mendidik anak-anak muda, generasi muda yang masih belajar untuk mereka mendapatkan keilmuan secara baik, memahami Islam secara benar, sehingga mereka bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Mas Willy. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Kita jalan-jalan dulu teman-teman ke belakang ya.